Halo, saya Sumarhung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini kita akan melihat lebih detail tentang proses dari Sales Performance Review. Proses yang umum di semua perusahaan, tapi juga yang paling banyak dikomplain. Mari kita lihat sama-sama. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine. Dan kalau kita lihat, Performance Review adalah komponen people dan merupakan bagian dari Sales Team Development. Tadi disebutkan bahwa Performance Review merupakan bagian dari Sales Team Development. Tentu Anda ingin tahu, ada di mana nih Performance Review di dalam Sales Team Development? Sekarang mari coba kita lihat gambar yang ini. Di atas ada hiring, training, dan coaching yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Tujuannya adalah mendevelop potensi dari sales team tersebut. Nah, kalau misalkan potensinya sudah terbentuk, lalu mereka dikasih plan dan accountabilities untuk dilaksanakan dan diexecute. Plan dan accountabilities ini kita sebut sebagai sales metrics. Setelah sales metrics-nya dikasih, lalu mereka akan dilihat hasilnya. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun kemudian, tergantung dari preference perusahaan. Nah, hasilnya tentu ingin dilihat apakah ada variasi terhadap expectation yang dikasih. Dalam hal ini variasi yang disebut variance adalah bisa di bawah expectation atau mungkin juga di atas expectation. Kalau misalkan di bawah expectation, tentu kita ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa terjadi? Lalu bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terulang kemudian hari? Selanjutnya, kalau misalkan justru variansnya di atas expectation, kita juga ingin tahu mengapa itu bisa terjadi. Memang bagus sih, tapi pasti ingin tahu dong why it happens. Karena kalau misalkan ternyata ini repeatable, maksudnya bisa terus di-repeat secara konsisten, ini bisa menjadi suatu best practice yang baru. Nah, proses understanding the gap of performance dan managing it, inilah yang disebut sebagai performance review. Jadi, tujuan dari performance review adalah to understand and manage performance gap. Sehingga inti diskusi selama proses performance review seharusnya adalah yang ini, yaitu mula-mula dilihat hasilnya dan variansnya. Kita tentu ingin tahu what went well and what went wrong. Dengan kata lain, kalau variansnya misalnya positif, kita tentu ingin tahu kenapa bisa positif. Dan kalau misalkan ternyata ini bisa diulang-ulang, repeatable, mungkin bisa menjadi satu best practices yang baru. Atau kalau misalkan variansnya negatif, kita pengen mempelajari why, mengapa itu terjadi, dan bagaimana mencegahnya. Dan juga yang penting adalah bagaimana manajemen bisa membantu untuk mencegah hal itu, yang negatif varians tadi, supaya tidak terulang di kemudian harinya. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari performance review. Tapi unfortunately, sering disalahgunakan, di mana selama proses performance review, end up-nya menjadi tempat untuk mencocokkan numbers. Maksudnya, account manager datang membawa report berupa numbers. Nanti sales manager mencocokkan dengan data yang dia punya. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena toh semua datanya sudah ada di CRM. Jadi
kedua belah pihak, baik account manager maupun sales manager, tinggal sama-sama tarik data dari CRM. Datanya pasti sama, karena sumbernya cuma satu. Tidak perlu lagi ada lagi proses pencocokan data di sini. Itu sebenarnya betul-betul is a waste of time. Buang-buang waktu saja. Nah, tentu saja ini bisa terjadi kalau perusahaan tersebut sudah menggunakan CRM. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang sering menjadi komplain dari salespeople selama proses performance review. Coba kita lihat, ini yang cukup umum atau cukup sering kita dengar. Sebenarnya variasinya mungkin lebih banyak dari ini, tapi ini yang cukup sering kita dengar. Misalnya, ada yang merasa dia dievaluasi kurang fair. Maksudnya kurang fair adalah kalau dibandingkan hasil kerja dia dengan hasil kerja koleganya, dia merasa skornya kurang. Ada lagi yang merasa kebanyakan scoring ini bersifat subjektif. Ya, jadi scoring yang objektifnya, komponen-komponen yang diskor secara objektif lebih sedikit, sisanya kebanyakan subjektif. Jadi dia merasa agak sulit memahaminya. Lalu ada juga yang merasa bahwa skor yang dia dapat itu tidak mereflek kemampuan sesungguhnya dari dia. Jadi tidak mereflek dia punya true performance. Mungkin dia seorang manajer yang bagus, tapi hasil skornya jelek. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini mungkin terjadi pada account manager yang bagus, tapi karena dia nggak achieve quota, kebetulan nggak achieve quota, dia dianggap sebagai non-performer atau account manager yang kurang bagus. Ini kita udah bahas dan sudah kita lihat contohnya di episode sebelumnya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan account manager yang bagus ini tidak berhasil achieve quota. Ada faktor-faktor yang kalau boleh bilang dia jadi tidak beruntung dalam hal ini. Nah, lalu ada yang merasa matriksnya kurang realistis, terlalu mengawang-awang, nggak jelas. Lalu ada lagi yang merasa setiap kali mau menghadapi performance review, dia nggak ada bayangan dia akan dapat skor berapa. Jadi bagi dia performance review selalu berupa surprise. Tidak ada bayangan sebelumnya. Nah, ini juga sebenarnya agak aneh sih. Seharusnya memang masing-masing udah punya bayangan, karena datanya sama. Tapi inilah yang terjadi, yang menjadi komplain. Lalu ada juga yang merasa, saya dapat skor segini, cukup bagus, tapi kok bonusnya tidak sesuai ya? Maksudnya, bonus yang didapat nggak sesuai dengan skor yang dia dapat. Dia merasa harusnya dengan skor ini, bonusnya lebih besar dari yang diberikan. Nah, kira-kira inilah komplain yang cukup sering kita dengar selama proses performance review. Kebanyakan dari complaints atau problems yang kita lihat sebelumnya secara garis besar disebabkan oleh 3 hal ini. Pertama adalah bad sales metric, yaitu matriks yang dipakai kurang tepat, kurang pas. Kenapa bisa terjadi matriks yang dipakainya not the right matrix? Karena mendevelop the right matrix itu tidak gampang. Kalau saya boleh bilang, memang agak sulit. Perlu kalian khusus. Makanya perlu benar-benar ada coaching selama mendevelop sales matrix. Untuk itu, kita akan khusus membahas how to develop good metrics dalam satu episode di episode selanjutnya. Yang kedua ada masalah rating method. Kita akan lihat selanjutnya. Tapi basically rating method ada 2. Ada yang curved dan juga ada yang non-curved. Yang ketiga adalah masalah bonus. Kalau dilihat proses budgeting untuk bonus
itu dilakukan pada awal tahun, diusulkan oleh sales team, lalu didesain oleh manajemen. Tapi harap diingat, pada akhir tahun tentu akan sangat tergantung dari cash flow perusahaan. Kalau misal cash flow perusahaan tersendat atau kurang, bonusnya pun mungkin atau pasti akan turun. Nah, hal inilah sebenarnya adalah hal yang klasik, tapi tidak dipahami oleh salespeople. Mereka berpikiran, saya dapat skor segini, harusnya bonus saya segini. Tapi kenapa sekarang bonus saya jadi lebih kecil? Mereka tidak bisa memahami ini, wajar saja. Karena proses budgeting, proses bonus allocation adalah financial process, bukan sales process. Saya bilang bukan sales process karena kalau Anda coba lihat lagi, sales management engine, di dalamnya tidak ada komponen yang membahas soal bonus budgeting. Sekarang mari kita lihat apa yang disebut sebagai the bell curve rating method. Coba lihat gambar di sebelah ini. Disebut sebagai bell curve karena bentuknya mirip bell. Sebenarnya konsepnya simple. The bell curve rating method adalah metode alokasi rating. Jadi, kalau misalkan dalam satu sales team ada 10 orang, 2 orang sales team akan mendapat rating sebagai top performer. 7 orang sales team akan mendapat rating sebagai average performer. Dan 1 orang akan mendapat rating sebagai non-performer. Jadi sekali lagi, konsepnya super simple. Bell curve adalah metode alokasi rating. Dengan metode bell curve ini, dalam satu perusahaan ratingnya sudah dialokasi. Jadi nggak akan semuanya akan dapat misalnya A+, atau semuanya dapat B-. Karena setiap rating, misalkan A+, udah ada porsinya berapa orang. Udah ada jatahnya maksudnya. Lalu yang dapat A- juga udah ada jatahnya berapa orang. Nah, tentu yang jadi pertanyaan, mengapa perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan multinational, menggunakan the bell curve rating method? Tujuan utamanya hanya satu. Tujuan utama ya, yaitu untuk sebagai motivasi mendrive atau mengincrease performance. Kenapa bisa sebagai motivasi untuk mengincrease performance? Sekarang coba Anda bayangkan, misalkan dalam satu sales team ada 10 orang. Terus di belakang kepala mereka selalu kepikir, nanti di akhir tahun ada 1 orang yang fail dan kemungkinan nggak dapat bonus. Nah, tentu mereka akan berlomba-lomba kan? Supaya apa? Supaya jangan menjadi yang 1 orang itu. Nah, kira-kira gitulah konsepnya. Selain itu, juga untuk keperluan bonus budgeting menjadi lebih simple. Kenapa? Karena company udah allocate. Ya, 20% akan dapat sekian, 70% akan dapat sekian, 1% dapat sekian. Kira-kira begitu konsepnya. Tujuan dari the bell curve rating method ini memang bagus. Maksudnya, tujuan awalnya, yaitu dengan menimbulkan internal competition, diharapkan performance akan naik. Jadi dengan kata lain, mereka bersaing, lalu mereka memacu diri sendiri untuk naik. Itulah yang diharapkan dari the bell curve. Tapi ternyata justru dampaknya banyak yang buruk, bahkan ada yang serius. Salah satu contohnya adalah dengan adanya internal competition, yang terjadi malah backstabbing. Maksudnya adalah mereka saling menjatuhkan. Karena tidak mau menjadi yang paling bawah, mereka mengijak yang lainnya. Jadi saling menjatuhkan.
Ini tentu sangat tidak kontraproduktif di dalam perusahaan kalau mereka saling menjatuhkan. Berikutnya, dampak lainnya. Ada orang-orang yang awalnya waktu di rating, orang ini bagus, seharusnya dapat A+. Tapi ternyata dia nggak mungkin dapat A+. Kenapa? Karena jatah rating untuk A+ sudah habis. Kebanyakan. Jatahnya udah nggak ada lagi. Sehingga dia terpaksa turun menjadi misalkan A-. Nah, itu salah satu dampak buruknya. Berikutnya, dampak yang lainnya yang mungkin tidak terlalu berasa. Orang akan melihat, wah, saya berada di divisi atau di departemen yang banyak orang bagus-bagus. Saya nggak mungkin bisa bersaing nih. Nanti di akhir tahun, pasti saya masuk kategori yang 10% yang akan dibuat fail itu. Jadi, end up-nya apa? Mereka berusaha pindah ke departemen lain di mana dia bisa menang atau less competition. Nah, inilah dampak buruknya dari sistem atau metode the bell curve rating. Dari mana sih asal-muasal the bell curve rating ini? The bell curve rating ini paling banyak digunakan di universitas. Dan memang di universitas sangat cocok. Kenapa? Karena di universitas tidak ada teamwork basically. Ya, jadi memang mereka cocok banget kalau misalnya disuruh saling berkompetisi. Nah, itu benar-benar akan menaikkan performance dari semua students. Mungkin ada berpikir, kan tetap aja ada teamwork. Jangan lupa, teamwork di universitas beda sekali dengan teamwork di perusahaan. Kalau dalam universitas, yang disebut teamwork, paling satu kelompok 2-3 orang. Tapi di dalam perusahaan, semua orang harus bekerja sama. Baik antar kelompok kecil, tim-tim kecil, saling kerjasama, antar departemen saling bekerja sama, antar divisi pun saling bekerja sama. Bayangkan, kalau masing-masing kelompok kecil ini saling menjatuhkan. Lalu di level berikutnya, sesama departemen saling menjatuhkan. Bahkan antar divisi saling menjatuhkan. Wah, tidak terbayang dampak buruknya. Lalu bagaimana yang non-curve rating method? Yang non-curve dianggap lebih fair karena tidak ada lagi jatah rating atau alokasi rating. Jadi mungkin saja ada kemungkinan, misalnya semua dapat B- atau semua dapat A+. Ada kemungkinan, itu possible. Tapi ada plus minusnya. Misalnya, untuk bonus allocation, bonus budgeting akan lebih complicated. Lalu ada lagi yang lebih repot, yaitu bagaimana mencari cara untuk memotivate untuk menaikkan performance dari sales team. Akan lebih sulit dengan non-curve. Kenapa? Karena memotivasi adalah hal yang tidak mudah. Dengan bell curve itu lebih mudah karena tinggal ditimbulkan internal competition, mereka otomatis saling berebut, saling berkompetisi supaya naik ke atas. Jangan sampai jatuh dan turun masuk dalam kategori 10% yang diallocate untuk fail itu. Ya, jadi gampang sekali kalau dengan bell curve motivasinya. Nah, di sini jauh lebih sulit karena harus dicari cara yang efektif untuk memotivasi. Selain itu, kalau Anda lihat, membuat rating yang objektif itu juga lebih sulit daripada yang relatif. Contohnya, kalau di dalam sales team ada 10 orang, dengan bell curve, itu tinggal dilihat dari 10 orang ini, kira-kira mana orang yang paling bagus. Nah, 2 orang itulah yang paling atas. Lalu dilihat lagi, 3 orang yang di bawahnya. Nah, lebih gampang ketemu kan? Jadi dengan kata lain, merating secara relatif, mengurut siapa aja yang paling bagus, terus ke bawahnya, membanding-bandingkan, itu lebih mudah dibandingkan
yang objektif. Kalau yang objektif, betul-betul harus sesuai dengan matriksnya. Itu lebih sulit. Nah, jadi dengan kata lain, non-curve rating membawa beban lebih berat, lebih tinggi kepada sales management. Jadi kadang-kadang saya pun berpikir, sales management yang menggunakan atau menerapkan bell curve rating, mungkin sebabnya adalah karena mereka lazy untuk memanage sales team, memberi motivasi. Jadi dengan gampang aja, udah kasih internal competition, beres semuanya. Nah, ini hanya dugaan saya saja. Sekarang, mari kita bahas soal bonus yang sering menjadi komplain tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya ada dua problem. Problem pertama adalah, perusahaan-perusahaan pada umumnya baru pada akhir tahun dapat memastikan berapa banyak yang bisa dialokasikan sebagai bonus. Itu pun tergantung cash flow-nya. Kalau misalkan cash flow perusahaan pada akhir tahun cukup bagus, tentu bisa lebih banyak yang dialokasikan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan cash flow-nya lagi seret, tentu lebih sedikit yang bisa dialokasikan. Jadi baru ada kepastian pada akhir tahun. Terus selanjutnya yang kedua, problemnya, yaitu distribusi rating. Nah, setelah direview, barulah ketahuan distribusi rating. Jadi, berapa banyak yang dapat A+, berapa banyak yang dapat A-, berapa banyak yang dapat C-, dan seterusnya. Itu pun baru ketahuan setelah proses performance review di akhir tahun. Jadi ada dua problem di sini. Distribusi rating dan budget yang diberikan untuk bonus. Nah, kalau misalkan banyak yang dapat A+, wah, tentu budgetnya bisa bengkak dong. Kira-kira begitu masalahnya. Nah, di sini ada satu solusi, yaitu dengan sistem point. Coba kita lihat sama-sama. Misalkan saja dalam satu sales team ada 20 orang. Pertama, semua rating dari sales team ini di-convert menjadi points. Ya, misalkan A+ jadi sekian poin, B- jadi sekian poin, dan seterusnya. Setelah semuanya di-rating, terus dijumlah. Misalkan saja total points-nya adalah, setelah hasil jumlah, adalah 1000 points. Jadi kalau dilihat 20 orang, setelah di-rating semuanya, terus ditranslate jadi poin, total yang terkumpul adalah 1000 points. Jadi rata-rata per orang adalah 50 poin. That's the average. Lalu misalkan kita hitung sekarang berapa bonus yang didapat oleh si A. Misalkan si A dari rating setelah ditranslate poinnya adalah 85. Well, di atas average. Ya. Berarti A ini cukup bagus performance-nya. Jadi sekarang kita mau calculate berapa bonus untuk si A. Lalu pada akhir tahun, ternyata company bisa memastikan bahwa bonus yang bisa dialokasikan adalah 200 juta. Nah, tadi kan jumlah poin yang terkumpul ada 1000. Berarti setiap poin adalah 200.000 rupiah. Nah, dengan demikian, si A yang mendapat 85 poin tinggal dikali 200.000. Jadi, bonusnya dia adalah 17 juta. Nah, inilah salah satu contoh solusi untuk mengatasi problem yang tadi. Jadi dengan kata lain, di sini kalau Anda lihat ada dua proses yang jalan paralel. Proses pertama adalah proses sales performance review. Jadi silahkan jalan terus paralel, yaitu merating semua team members dari sales team. Doesn't matter hasilnya seperti apa, apakah kebanyakan dapat A+ atau kebanyakan dapat B+, B-, doesn't matter, jalan sendiri. Sebaliknya, financial process juga jalan paralel, di mana ujungnya adalah 200 juta. Sedangkan yang sales process ini ujungnya adalah 1000 poin, ketemu di ujung. Nah,
Kira-kira begitulah cara distribusi bonus yang menurut saya lebih workable. Lalu bagaimana kondisi the new normal mempengaruhi proses performance review? Kalau dilihat, semua data sudah ada di cloud, ya, dan bisa diakses dari mana saja. Jadi sudah tidak ada isu lagi. Dengan demikian, tinggal proses reviewnya menjadi online review. Dan ini saya rasa cukup common, sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. Sebagai kesimpulan, performance review bukan cuman proses submitting numbers atau mencocokkan numbers, tapi lebih ke arah diskusi what went well, what went wrong, kenapa, dan bagaimana manajemen bisa bantu. Selain itu, rating juga mestinya bukan suatu surprise. Ya, kalau misalkan sistem sales management sudah in place, sudah dijalankan dengan baik, account managers dari awal sudah bisa monitor progresnya. Dia sudah bisa predict performance-nya sampai ketika dia di-review. Dan di episode berikutnya, kita akan mulai membahas bagaimana mendevelop sales process. See you next time.